Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita mengenai pencobaan. Yang lalu kita udah bahas mengenai pencobaan yang seringkali dipakai iblis adalah dunia. Ya, dunia ini adalah termasuk apa ya, pancingan pancingan iblis yang cukup jitu dan ternyata favorit ya, favorit. Artinya orang dunia itu senang gitu loh dengan kenikmatan duniawi. Ya, manusia pada umumnya lah senang dengan kenikmatan duniawi. Siapa yang nggak senang? Ya, saya dulu sebelum bertobat ya nomor satu ya dunia dong, dengan segala kenikmatannya. Ya, berfoya-foya, bersenang-senang, rekreasi, ya bermain, ya sarana-sarana bermain kan banyak. Bisa main main bola sodok, ya kan, biliar itu, lalu nonton bioskop, lalu ngebut, ya itu hobi-hobi saya dulu. Ya, pokoknya habis-habiskan waktu deh untuk bersenang-senang. Ya, dan juga selain itu ya cari kekayaan. Hidup itu mau apa kalau enggak cari kekayaan? Kita harus kaya. Kita harus jangan jadi orang miskin. Harus berhasil. Nah, itu selalu menjadi umpan yang menggiurkan bagi semua manusia pada umumnya. Memang ada orang-orang tertentu yang nggak suka harta, itu ada, tapi nggak banyak. Orang yang suka harta pasti lebih banyak dari yang nggak suka harta, betul kan? Sehingga ada lagunya, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Ya, uang. Nah, karena memang ya dunia dengan segala fasilitasnya itu menggiurkan. Oke, saya langsung aja menanggapi ya. Pancingan-pancingan iblis ini. Iblis yang suka mencobai kita, yaitu tadi 3 ta itu ya, harta, tahta, wanita. Ya, kalau persoalan harta itu sebetulnya sudah banyak orang belajar. Maksudnya contoh untuk kita bisa belajar. Bagaimana harta itu tidak kekal. Dan bagaimana harta itu tidak menjamin segala-galanya. Memang kita tahu bahwa harta itu diperlukan. Bahwa manusia tanpa harta ya pasti sulit menjalani hidup dengan normal kan. Ya, coba Anda sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, gimana kalau tidak ada duit? Mau belanja apa Anda hari ini? Duit tidak ada. Ya akhirnya cuma bisa merenung aja kalau hidup tanpa harta. Ada orang kan bilang memang uang tidak menjamin segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Ya, uang tidak menjamin segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Ya betul juga sih, segala-galanya perlu uang, tapi bukan berarti uang itu penolong satu-satunya.
Kita harus sadar uang itu apa sih? Uang itu cuma alat untuk menukar dengan barang. Itu definisi uang kan secara simpelnya gitu. Uang itu adalah alat untuk kita menukar barang. Jadi zaman dulu itu waktu tidak ada uang, ya kita kan tukar-tukaran barang. Misalnya saya punya pisang, Anda punya mangga. Ya bagaimana berapa pisang ditukar dengan berapa mangga. Kan gitu zaman dulu. Atau punya apa lagi ya, batu-batuan, ya yang satu punya besi-besian. Nah, bagaimana batu-batuan ditukar dengan besi-besian atau sebaliknya. Nah, itu ada perhitungan-perhitungan yang disepakati bersama. Nah, karena untuk memudahkan penukaran-penukaran barang itu akhirnya pakai uang. Ya itulah, uang itu cuma alat, uang itu jangan menjadi tujuan. Uang itu hanya alat. Jangan menjadi tujuan. Dalam hidup saya, perjalanan hidup saya, waktu saya memang hidup itu hanya untuk kaya, itu pedoman saya dulu. Hidup itu harus kaya. Hidup itu harus cari uang dan harus bisa kaya. Sedapat mungkin dan secepat mungkin meraih uang sebanyak-banyaknya. Itu pedoman hidup saya. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup saya merenungkan ya, kok ada orang-orang yang tidak kaya tapi juga hidupnya nyaman-nyaman aja. Maksudnya nggak sampai terlalu ngoyo gimana gitulah, ngoyo itu ngotot ya, ngotot bagaimana, atau stres sampean ya, mengejar uang, sampai stres tegang, atau sampai bisa kaya raya tapi keluarganya berantakan. Tapi ada orang yang sederhana, ya kerjaannya, saya tanya, ya saya pernah diantar satu supirnya Pertamina untuk membawakan renungan di kantor sana. Lalu saya tanya Pak supirnya, anaknya berapa? 3. Sekarang bagaimana anaknya? Dia bilang syukur, dia bukan orang Kristen, syukur dia bilang anak saya 3-tiganya sudah sarjana semua. Saya sampai kaget, ini supir anaknya 3 semuanya lulus jadi sarjana. Luar biasa sekali. Ya. Dan dia happy. Dia menjadi supir tuh happy. Dia tidak istilahnya ngotot harus gimana, harus punya ini, punya itu. Ya. Dia simpel aja hidupnya, ya yang Tuhan kasih ya dia terima gitu. Ada ya bukan orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen sendiri tujuan hidupnya kaya raya, ya ngotot hidupnya hanya untuk cari uang, lah kalah sama supir ini. Gitu. Lalu kita bilang sopir tuh duitnya berapa? Mana bisa cukup buat makan, buat pelihara anak. Ya nggak cukup. Nah ternyata dia cukup. Jadi itu orang mau dicukupkan ya bisa cukup, tidak cukup ya nggak cukup. Tergantung Anda, lifestyle Anda mau bagaimana. Anda mau lifestyle kaya konglomerat, hidup sebagai kaya konglomerat, atau hidup sebagai orang yang biasa-biasa aja. Ya hematlah, hidup belajar hemat. Saya
mulai belajar hemat itu pada saat saya bertobat, dan saya mengajar teman-teman untuk hemat, tapi hemat bukan demi kepelitan diri, tapi hemat untuk demi satu misi. Waktu itu misi kita adalah anak-anak persekutuan mahasiswa itu tidak punya rumah persekutuan, tidak punya tempat untuk bisa bertemu dan bikin acara persekutuan bersama. Nah, itu kita tidak punya. Lalu untuk punya itu, ya mungkin kalau beli ya tidak mungkin lah, kontrak saja, kontrak rumah. Nah, untuk bisa kontrak rumah kan harus kumpulkan duit. Bagaimana cara mengumpulkan duit? Dari mahasiswa yang terkenal tongpes ini, ya kantong kempes. Ya, akhirnya saya punya ide. Begini, ayo kita hitung-hitungan. Satu hari kita bisa ngirit untuk mengurangi jatah makan kita. Misalnya kalau kita makan di warung, biasanya makan 2 tempe, sekarang 1 tempe saja. Ya. Dulu misalnya Pak ikannya 2, sekarang ikannya 1. Jadi satu mahasiswa bisa ngirit 1 hari, ya misalnya ya dulu makanan murah sekali sih, zaman saya itu tahun 78 itu, di Salatiga lagi. Murah sekali, Rp200 itu sudah bisa makan kenyang. Rp200. Jadi ngirit bisa dikurangi Rp50. Satu mahasiswa Rp50 1 hari. 1 bulan berapa? Wah, ternyata sudah banyak itu. 1 bulan 50 kali 30 hari sudah 1.500. Satu mahasiswa sudah 1.500. Nah, kalau bisa kumpulkan 50 mahasiswa untuk urun, wah sudah berapa itu? Lalu itu baru 1 bulan. Wah, 1 tahun langsung kita dapat duit. Langsung bisa kontrak rumah. Ya itu aja. Kenapa tidak bisa? Ternyata berhasil. Ternyata betul-betul itu saya di Persekutuan Mahasiswa Salatiga, kita bisa kontrak rumah dari uang sendiri. Dari kantong sendiri. Hanya dengan pengiritan. Nah, kalau mau itu bisa kok. Nah, jadi orang yang nggak cukup itu menurut saya tidak mau belajar menabung dan tidak mau belajar menghemat. Pokoknya punya uang, habisin. Punya uang, habisin. Ya, habis-habis, bingung. Lalu pinjam-pinjam uang sama orang. Waduh, aku susah, aku perlu ini, uangku habis, tidak cukup. Ya, akhirnya pinjam-pinjam uang. Nah, saya katakan bukan berarti semua orang yang pinjam uang itu pasti salah, enggak. Tapi banyak orang yang hidup tidak disiplin, punya uang langsung dihabis-habisin, beli HP yang mahal-mahal, ya. Lalu akhirnya nggak cukup. Nyicil, cicilannya banyak, tapi nggak diperhitungkan baik-baik. Nah, ini menurut saya kita ini seringkali mengalami pencobaan itu bukan karena iblis yang mau mencoba gitu, tapi karena kita sendiri tidak bisa disiplin diri. Sehingga kita mudah dicobai dengan ya perbuatan yang tidak bertanggung jawab, akhirnya pinjam uang sama orang. Pinjam uang tidak dikembalikan dengan alasan memang nggak cukup terus. Nah, kapan cukupnya? Kalau pola hidupnya seperti itu. Ya, ini sedikit belajar ini ya. Bertanggung jawab dalam memanage kebutuhan uang misalnya itu. Karena kalau kita ya itu tadi boros-borosan itu kita ya berarti sudah mengikuti godaan pencobaan dan godaan iblis yang memang ya rasa-rasanya lihat barang itu wah nggak tahan langsung beli,
lihat barang nggak tahan langsung beli, ya nggak mikir. Hidup mewah, ya. Saya dari awal saya berkeluarga, ya ini mungkin juga dari orang tua saya juga ya. Jadi saya itu enggak biasa hidup itu pakai ya fasilitas-fasilitas yang mewah lah. Jadi tahu diri lah istilahnya, tahu diri lah. Uangmu itu seberapa, kondisimu seberapa, ya sudah ya. Saya akhirnya hidup belajar sederhana dan saya tidak mau menghambur-hamburkan uang, dan saya juga meskipun saya sebetulnya bisa punya uang sih ada untuk misalnya pakai sopir gitu. Bisa saya pakai sopir juga bisa. Waktu itu anak saya 3 juga. Waduh, terus harus nganter ke sekolah apa segala macam. Belum pelayanan, belum apa. Waduh, sampai betul-betul mumet waktu itu tanpa sopir. Jemput anak sekolah apa ya, nganter, lalu les apa, waduh, lalu pelayanan segala macam, tapi kita atasi sendiri. Ya, istri saya juga belajar nyopir mobil, akhirnya bisa. Ya sudah, enggak pakai sopir. Dan itu juga sudah termasuk ngirit, dan uang itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan dan sebagainya. Daripada nanti wah, hidupnya sepertinya enak, nyaman. Waduh, ada sopir, ada apa, semua, tapi duitnya habis. Ya, saya katakan bukan orang pakai sopir itu bukan orang boros-borosan. Enggak. Semua orang itu kan tahu diri mestinya, levelnya sampai di mana. Oke, itu aja contoh-contoh bagaimana kita supaya bisa memanage hidup ini dengan bertanggung jawab lah. Jangan jadi hidup yang enggak jadi teladan. Ya, saya itu sebetulnya sedih kalau lihat banyak orang Kristen yang kerjanya cuma minjem duit terus. Ya, kenapa sih? Kenapa tidak mau belajar menabung, tidak mau belajar bertanggung jawab, memanage keuangan? Nah, ini sebetulnya ini sedikit di luar pembahasan kita mengenai pencobaan. Tapi ya ini bagi saya penting sih, belajar hidup bertanggung jawab. Oke, kita baca aja bahannya ini. Kita sudah membahas mengenai dunia, sekarang kita membahas mengenai daging. Daging, sebentar saya besarkan supaya ini kok sebentar ini salah ini view-nya. Oke, silakan tolong dibacakan. Mulai dari yang mana Pak Andi? Yang C ya? Iya. Ya. Bagian C, daging, yakni keinginan daging adalah pencoba. Ada kalanya iblis mencobai seseorang melalui keinginan-keinginan orang itu sendiri. Iblis mencobai Yudas untuk mengkhianati Tuhannya dengan menggunakan kedua jenis bantuan dari dunia, yakni orang Farisi dan 30 keping perak. Hal ini tercantum pada Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16. Dan sifat tamak Yudas sendiri. Dalam bahasa Yakobus, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri,
karena ia diseret dan dipikap olehnya. Yakobus pasal 1 ayat 14. Jenis pencobaan yang digunakan oleh iblis selalu merupakan upaya membujuk orang untuk berdosa. Pencobaan semacam itu bisa bertujuan membujuk manusia berdosa dengan salah satu atau semua cara berikut. Mengabaikan kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya, memuaskan kejahatan di dalam hatinya, membiarkan iblis mewujudkan kejahatan yang ada dalam hatinya, membiarkan iblis mengalihkan dia dari persekutuan dengan Allah, terus-menerus dan selalu gagal menaati Allah dalam memenuhi tuntutannya, termasuk sikap dalam menyatakan ketaatan tersebut. Ya, ini yang ketiga, yaitu daging. Saudara dan saya masih punya daging ya. Daging ini maksudnya adalah hawa nafsu kedagingan, bukan daging-daging dalam arti daging yang bisa ditimbang kilo-kiloan itu bukan, tapi maksudnya hawa nafsu kedagingan. Dan dikatakan iblis pakai ini juga untuk ya dengan kedagingan kita ini, iblis istilahnya tinggal ngomporin aja, ngomporin. Ya, karena sifat kedagingan ini kan sudah ada dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya kedagingan ini makin dirangsang, makin disuburkan, makin diberi peluang gitu untuk bisa mengikuti keinginan daging. Dan memang terbukti ya, terbukti semua orang itu bisa jatuh dalam kedagingan. Ya termasuk saudara dan saya, kita masih punya daging dan kita bisa jatuh dalam segala godaan-godaan kedagingan ini. Ya contohnya seperti tadi Yudas yang mengkhianati Tuhan. Kenapa Yudas mengkhianati Tuhan? Ya karena dia orang yang sudah nggak puas dengan pemimpinnya. Lalu dia gunakan segala cara bagaimana untuk bisa ya istilahnya memfasilitasi orang Farisi dan ahli Taurat untuk bisa menangkap Tuhan Yesus. Bagi dia, ya nggak apa-apa, karena dia juga kecewa sama gurunya dan memang gurunya ini membuat kacau keyahudian. Ya orang Farisi sebagai ahli Taurat, sebagai badan resmi dari pemerintah mau menangkap Tuhan Yesus, why not? Karena Tuhan Yesus ini liar. Tuhan Yesus ini pendidikan liar, pengajaran liar, ya liar menurut orang Farisi tentunya dan ahli Taurat. Dan orang seperti ini kalau dibiarin terus, bahaya, bisa merusak keyahudian ini. Karena itu perlu dibereskan. Dan Yudas yang memang sudah kecewa sama gurunya, karena gurunya bagi Yudas tuh Tuhan Yesus tuh sudah tidak bisa memenuhi keinginan Yudas, keinginan daripada Yudas, dan juga keinginan dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain juga sama. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus itu mau membela orang-orang Yahudi merdeka dari penjajahan dan memulihkan kerajaan Israel. Mereka sangat mendambakan itu munculnya pemimpin yang punya kekuatan, karisma, dan bisa menggerakkan massa untuk melawan penjajahan. Yang diharapkan, tapi ternyata Tuhan Yesus itu apa sih kerjanya, cuma nyembuhin orang,
khotbah, ya, khotbah-khotbahnya juga tidak menggerakkan orang untuk memberontak, untuk melawan pemerintah, ya, dan ketemunya sama orang-orang miskin, orang-orang yang penyakit berpenyakit, ya. Bagaimana ini? Sudah tidak bisa diharapkan lagi ini Yesus seperti ini. Nah, akhirnya Yudas istilahnya nuruti kekecewaannya ini kan dituruti untuk mengkhianati gurunya. Sebetulnya ini apa yang dilakukan Yudas itu ya gambaran saudara dan saya. Kita seringkali kalau kecewa, kalau udah mungkin nggak senang, kita benci, dendam, ya diterusin aja, benci, dendamnya diterusin. Ya kalau perlu orangnya dibalas. Ya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin karena kita bukan pembunuh ya, kita mungkin tidak sampai hati untuk mau membunuh, tapi kita udah punya kebencian yang luar biasa terhadap orang yang menyakiti kita, merugikan kita, memfitnah kita, ya, merusak nama baik kita, dan seterusnya, jengkel kan, merugikan bisnis kita, usaha kita, memecah belah keluarga kita, dan sebagainya. Apa enggak jengkel? Kita dirusak sebetulnya, jengkel kan? Atau perusahaan kita sampai dibangkrutkan oleh orang ini. Waduh, sakit sekali itu. Kita punya perusahaan yang dibangkrutkan oleh strategi-strategi kotor dari bisnisnya orang ini. Waduh, seakan-akan kebencian kita sudah sampai di ubun-ubun dan gua mau habisin orang ini. Karena sudah merugikan usahaku, perusahaanku, masa depanku. Ya, hancur semua gara-gara orang ini. Ya, lalu kita turuti hawa nafsu, kebencian, dendam, ingin membalas dan sebagainya, kita turuti. Nah, akhirnya ini merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri. Orang yang cuma mau menuruti kebenciannya, dendamnya dan sebagainya, akhirnya sakit hati diingat-ingat terus. Ya, mimpi tentang sakit hati. Bangun, ingat masih sakit hati. Sakit hati terus. Ya, lama-lama ya menggerogoti dirinya sendiri kan. Menghancurkan dirinya sendiri. Nah, itu. Dan kedagingan tuh macam-macam kan. Pencobaannya bisa macam-macam. Nah, maka Yakobus 1 ayat 14 ini dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau Tuhan tidak beranugerah, saudara dan saya pasti habis. Pasti habis. Kalau Tuhan tidak beranugerah, saudara dan saya pasti hancur. Karena siapa sih yang bisa melawan kedagingan? Seperti saya pernah bilang, siapa sih yang bisa menang melawan iblis? Nggak ada, iblis itu jauh lebih pintar dari kita. Kalau iblis pakai kedagingan kita, ya sudah hancurlah kita. Lupa, tapi kan kita punya ini, Pak, punya kuasa untuk menolak iblis. Ya, ingatlah. Anda mau melawan iblis itu, Anda sama iblis pintar mana? Itu aja, simple. Jadi saya tidak mau menggunakan teori-teori yang salah. Alkitab tuh loh memaparkan betapa hebatnya iblis itu, seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam mangsanya.
Wah, itu gambaran apa singa mengaum-ngaum menerkam mangsanya? Gambaran bahwa mangsanya itu pasti habis. Ya, saya kalau lihat film-film kehidupan binatang-binatang di Afrika itu, ya, kan ada itu film-film itu. Bagus-bagus itu. Saya sangat senang lihat itu. Dan kadang-kadang terjadi hal yang unik, yang tidak disangka-sangka, ya. Tapi pada umumnya ya, kalau misalnya ini ada mangsa, singa sedang melihat mangsanya. Mangsanya apa? Misalnya anak, yang biasanya diincar yang lebih aman itu anak. Anaknya misalnya anak dari kerbau, ya, banteng, itu anaknya baru masih umur 2 bulan atau apa, wah itu yang jadi incaran. Ya, pasti habis itu sudah. Nggak usah anaknya, wong ibunya atau kerbau, pokoknya kerbau itu kalau sudah diincar, ditawur sama singa itu, ya ada 5-6 singa, habis sudah. Habis itu kerbau itu. Kecuali kerbaunya mau balas dengan rombongan kerbau juga mau buas, itu juga bisa terjadi. Tapi ini kan tidak umum. Umumnya kalau sudah namanya singa itu kan raja hutan. Ya, siapa yang bisa melawan? Gambaran yang Tuhan berikan tentang iblis itu singa, si raja hutan. Apalagi kalau yang namanya kijang, ya, kijang atau apa itu, ya, ya sejenis itulah. Kalau itu sudah tidak bisa membela diri sama sekali, kejar langsung habis. Ya, kuda kadang-kadang bisa melawan sih, kuda bisa menendang dan sebagainya. Tapi juga banyak kuda yang jadi korban. Nah, jadi gambaran iblis sebagai singa itu gambarannya tidak, Anda dan saya itu tidak bisa melawan dan tidak bisa mengalahkan. Jadi mau apa? Anda mau apa melawan apa ini? Godaan-godaan iblis. Ya sudah, menyerah. Menyerah. Tapi menyerah itu bukan ya sudah saya kalah aja. Enggak, menyerah itu saya kan sudah pernah kasih kuncinya. Menyerah itu dengan apa? Datang kepada Allah. Kunci kemenangan orang Kristen melawan iblis adalah datang kepada Allah. Kalau mau dengan kekuatan sendiri, hancur Anda, habis Anda. Anda mau melawan iblis dengan kekuatan Anda sendiri, habis. Dengan kepandaian Anda, habis. Anda merasa menang, habis. Anda merasa lebih pandai, habis. Semua habis. Hanya datang kepada Allah. Maka kemenangan itu bukan terletak kepada Anda. Kemenangan itu terletak karena Allah yang melawan atau Allah yang berpihak kepada Anda. Allah yang membela Anda untuk melawan iblis. Nah, kalau itu sudah tidak usah diragukan. Kalau sudah Allah yang menghadapi iblis, sudahlah. Itu namanya jaminan yang tidak akan diragukan sama sekali. Ya. Jadi justru ini buku mengenai pencobaan ini menggambarkan kepada Anda dan saya, iblis itu sudah strateginya sudah luar biasa. Istilahnya Anda mau sepinter-pinternya dan sehebat-hebatnya mau melawan iblis, apapun yang Anda usahakan itu kalah kecuali Anda mau lari datang kepada Tuhan. Sudah,
Hanya itu aja, simple untuk mau melawan iblis dan menghancurkan iblis. Bukan maksudnya menghancurkan, maksudnya mau menghadapi iblis dengan pertolongan hanya yang daripada Tuhan. Ya, iblis memang belum hancur. Dan Tuhan sendiri memang belum mau menghancurkan iblis. Dibiarin aja sama Tuhan untuk melatih saudara dan saya. Ya, masih ingat kan satanologi itu saya bilang, Tuhan aja tidak ada keinginan untuk mau menghabiskan iblis kok. Menghancurkan iblis. Tuhan tuh tidak ada keinginan untuk melenyapkan iblis dalam sekejap. Nggak ada keinginan Tuhan untuk melenyapkan. Malah diberi waktu. Iblis itu diberi waktu. Ya, jalankan nafsumu, keinginanmu. Diberi waktu sama Tuhan. Ya, dan apalagi kemarin saya juga tegaskan kembali, keberadaan iblis pun bahkan sedang ditopang Allah. Jadi iblis dengan segala pencobaannya ini, Tuhan malah sedang menopang iblis. Kalau Tuhan tidak menopang iblis, ya iblis sudah lenyap. Sudah habis iblis itu. Iblis itu bisa eksis karena Tuhan yang mengangkat iblis. Kenapa? Kenapa Tuhan mau mengangkat iblis atau menopang iblis? Ya karena memang mau dipakai Tuhan. Dipakai buat apa? Dipakai untuk melatih anak-anak Tuhan. Untuk menggembleng anak-anak Tuhan. Untuk jadi tanda petik sparring partner yang negatif. Ya, tapi dipakai Tuhan untuk menghasilkan yang positif. Sparring partner yang negatif pun dipakai Tuhan untuk menghasilkan yang positif. Ya, puji Tuhan, kita di-refresh kembali ya mengenai godaan-godaan iblis ini, yaitu iblis sendiri yang sebagai penggoda, lalu iblis pakai dunia, lalu iblis juga pakai kedagingan. Semuanya alat-alat jitu daripada iblis. Dan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, 100% pasti kalah. Jangan mimpi menang Anda melawan iblis. 100% pasti kalah. Anda dan saya bisa terlindungi hanya karena Allah yang membela kita. Tanpa Allah membela kita, kita hancur dan lenyap. Oke, saya berhenti di sini. Saya serahkan kembali kepada Meta. Terima kasih Pak Andi untuk pokok pembahasan pada hari ini tentang pencobaan, dan ini sangat membawa satu pandangan kita lagi yang lebih mendalam, ya, bahwa ketika ada iblis yang merupakan bapa segala dusta, ya, yang ingin membuai daripada skala keinginan hati kita yang licik, ya, kita tahu bahwa hati kita itu pusat segala kelicikan, ya, sehingga iblis tahu apa yang harus dia lakukan untuk membawa kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah seperti yang Pak Andi Halim sudah sebutkan, adalah contoh daripada Yudas yang senantiasa mengkhianati Kristus, kita wajib untuk bersandar kepadanya, memohon anugerahnya, supaya kita sendiri mampu menghadapi godaan iblis ini. Yaitu anugerah Tuhan karena ada kemenangan yang hanya didasarkan pada kematian dan kebangkitan Kristus sendiri. Dan biarlah ini menjadi satu pegangan kita ketika ada penderitaan, ketika ada pencobaan, bagaimana kita bersikap. Sebelum saya membuka pertanyaan pada Zoom hari ini, saya juga ingin menanyakan kepada Pak Andi. Dalam doa Bapa kami, Pak Andi, ada kalimat janganlah membawa kami di dalam pencobaan. Mungkin bisa dikaitkan bagaimana dengan apa yang kita telah pernah bahas, yaitu bahwa sebetulnya pencobaan atau penderitaan itu adalah sesuatu yang membawa kita itu boleh mendapatkan iman yang semakin bergantung kepada Allah. Tetapi di dalam doa kita kan jangan membawa kami di dalam pencobaan.
Mungkin Pak Andi bisa menjelaskan sedikit, kemudian boleh bagi teman-teman yang ada di Zoom ini dulu ya, yang akan bertanya, saya persilakan. Ya, jangan membawa kepada pencobaan itu adalah doa Bapa kami, dan itu doa Bapa kami itu sebetulnya doa yang mengajar kita untuk merefleksi diri. Jadi saya tegaskan, doa Bapa kami itu mengajar kita untuk merefleksi diri. Jadi bukan sekedar minta-minta sama Tuhan untuk memohon kepada Tuhan, tapi untuk merefleksi diri. Jadi contohnya jangan membawa kami ke dalam cobaan, itu kita sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, saya pasti hancur dalam menghadapi pencobaan. Itu maksudnya. Jadi jangan membawa kami ke dalam cobaan, artinya kita tidak nantang-nantang pencobaan. Tapi kita sadar kita ini orang lemah. Kita ini orang tidak berdaya. Kalau bukan Tuhan yang membimbing kita, menuntun kita, menaungi kita, melindungi kita, kita mengalami pencobaan pasti hancur. Jadi jangan membawa kami ke dalam cobaan itu adalah satu sikap mau menyerahkan hidup kita dalam kebergantungan mutlak hanya kepada Tuhan. Menyadari bahwa kalau pencobaan itu tanpa Tuhan, saya hancur. Jadi kalau memang Tuhan yang mau kasih pencobaan dan itu dalam penyertaannya, ya kita tentunya harus siap. Kalau itu memang maunya Tuhan. Tapi kalau dari diri kita sendiri, kita tidak berani nantang-nantang Tuhan kan. Misalnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan, cobailah saya. Saya siap menghadapi segala pencobaan. Apapun itu. Gua akan habisin segala pencobaan. Wah, ini kayak nantang-nantang yang tentunya tidak benar, ya kan? Tuhan tidak ngajari kita untuk nantang-nantang, tapi Tuhan menyadarkan kita untuk kita berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Itu maksudnya. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Terima kasih Pak Andi. Dan kita bersyukur ya seperti apa yang sudah dijelaskan Pak Andi, bahwa kebergantungan total kepada Tuhan itulah kunci kemenangan kita. Tidak ada jalan dan cara lain. Dan kita bersyukur bahwa Allah yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah itu adalah Allah yang selalu bersyafaat untuk kita, orang-orang pilihannya. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini yang akan bertanya. Saya persilakan langsung. Saya Bu Meta. Ya, silakan. Ini Pak Theodor ya? Pak Andi. Pak Hendarto. Oh iya, Pak Hendarto, silakan. Ya, terima kasih atas pelajaran hari ini dan kemarin yang boleh saya alami dan nikmati. Ternyata kesadaran saya bukan saja hanya dinormalkan, tetapi rasanya saya ditata ulang, diperbaiki, di-refresh kembali, bahwa saya menyadari bahwa hidup saya ini bukan hanya ditopang sama Tuhan, tetapi bahkan saya digendong sama Tuhan, dirangkul dan digandeng dalam menjalani kehidupan ini. Yeah. Dan segala pencobaan itu semuanya terjadi karena semua di dalam kedaulatan Tuhan. Dan saya mensyukuri itu bahwa saya boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Andi, pelajaran-pelajaran yang boleh saya alami selama 2 hari ini. Bukan saja kesadaran saya itu menurut Pak Andi dinormalkan, menurut saya diperbaiki, di repair Pak, ditata ulang Pak, gitu Pak. Karena saya ini orang berdosa, tapi ya tidak mungkin kita bisa kalau tidak dinormalkan, ditata ulang, diperbaiki, di repair Pak. Terima kasih Pak Andi. Itu. Yes. Jadi yang saya maksud dengan dinormalkan tuh, karena sebelum dinormalkan tuh kesadaran kita itu nggak normal. Nggak normal itu berarti rusak. Kesadarannya sudah rusak. Lalu kesadaran rusak ini perlu dinormalkan kembali. Yaitu yang kalau Pak
Endak tahu pakai istilah ditata ulang, diperbaiki, ya sama sebetulnya. Yang dimaksud dinormalkan itu bukan saya ini sudah normal lalu dinormalkan lagi, enggak. Justru saya ini sama sekali kesadaran saya ini mati. Kesadaran mati lalu dihidupkan sampai seharusnya normal sebagaimana seharusnya. Ya, tapi memang masih proses, tidak pernah selesai, tidak pernah lalu, wah benar-benar sudah normal 100%, ya enggak juga, kita masih terus-menerus diproses. Ya, terima kasih Pak Endato. Pagi Pak Andi. Ya, pagi Pak Theodor. Ya Pak Andi, Bapak tadi bahas soal keinginan daging ya Pak ya? Yes. Ya Pak, kalau dipikir-pikir Pak, keinginan daging itu masih terlalu abstrak Pak. Apa gitu secara spesifik keinginan daging dalam hal apa gitu? Nah mungkin kalau ada nafsu kedagingan. Mungkin kalau ada orang buka-buka Alkitab, mereka ketemu di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Paulus memaparkan perbuatan daging Pak. Hanya problemnya di sini ada terjemahan dari LAI dan sebagainya. Nah itu kan berarti masih banyak lagi Pak dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin belum dikenali orang Kristen gitu Pak. Ya, mungkin Bapak punya tanggapan Pak ya. Ya, sebetulnya kalau orang Kristen yang betul-betul mau belajar dan sudah diperbarui atau dinormalkan tadi, kesadarannya dinormalkan, itu saya yakin pasti dia hari demi hari makin sadar akan kedagingannya itu. Ya, saya pernah mengatakan bahwa kedagingannya itu bukan hanya hal-hal negatif saja. Pada umumnya manusia selalu menafsirkan kedagingan itu hal negatif. Jadi seperti berzina, membunuh, mencuri, iri hati, dendam, ya, sombong dan sebagainya. Saya justru mengajak rekan-rekan untuk melihat kedagingan dari sisi positif. Jadi misalnya kesalehan, itu yang beberapa kali saya sudah bahas. Kesalehan itu bisa jadi jebakan iblis karena orang merasa dirinya sudah cukup saleh. Dan dia bisa berkarya menghasilkan kesalehan, berprestasi menghasilkan kesalehan. Dan dia merasa dirinya sudah layak mendapatkan pahala dari Tuhan karena prestasi-prestasi kesalehan atau kegiatan-kegiatan kerohanian yang dia lakukan. Itu bisa jadi kedagingan itu. Kedagingan yang tidak kentara. Kedagingan yang dibungkus dengan kesalehan. Kedagingan yang dibungkus dengan kesalehan. Kedagingan yang dibungkus dengan nilai-nilai rohani. Sehingga merasa dirinya begitu rohani. Padahal rohana. Ya, merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Orang lain berdosa, saya yang paling suci. Saya yang paling rohani. Saya yang paling berprestasi. Saya. Itu semua positif-positif semua, tidak ada yang negatif. Pak Andi, itu namanya kesombongan yang tersembunyi ya Pak Andi. Nah itu, saya bilang, kesombongan yang dibungkus dengan kesalehan dan kerendahan hati. Luarnya kelihatannya kerendahan hati, dalamnya tetap sombong dan merasa diri hebat. Ya, saya berprestasi, saya lebih baik dari orang lain. Nah, apa yang saya katakan ini sebenarnya justru itulah kita yang sebenarnya.
termasuk saya. Siapa sih orang yang nggak pernah sombong? Siapa orang yang nggak pernah merasa diri lebih baik dari orang lain? Semua orang merasa begitu. Saya lebih baik dari orang lain. Kalau saya kok mengkritik orang lain juga menunjukkan saya lebih baik dari orang lain. Sekarang pun saya juga bisa merasa saya lebih baik dari orang lain. Saya mengatakan seperti ini pun saya juga merasa saya lebih baik dari orang lain. Dan itulah bentuk kedagingan. Tapi puji Tuhan, puji syukur kalau saya disadarkan bahwa saya ini masih punya kedagingan. Daripada orang tidak sadar kalau dirinya punya kedagingan. Lalu merasa dirinya selalu, aku sudah suci, aku sudah benar, aku sudah tidak ada dosa, aku sudah berprestasi, aku sudah begitu rohani. Nah, itu yang mungkin jarang dipikirkan orang. Kalau kedagingan-kedagingan yang hawa nafsu, kedagingan, percabulan, perzinahan, ingin balas dendam, kebencian, kemarahan, kedengkian dan sebagainya. Wah, itu sudah lumrah. Ya, orang mungkin beragama lain pun juga tahu kalau itu kedagingan yang tidak benar. Ya, itulah. Saya ingin saudara menyadari jebakan iblis itu dari semua sisi. Iblis itu bisa menjebak saudara dan saya. Semua sisi. Dari sisi yang paling hina, kedagingan yang paling hina, sama kerohanian yang paling tinggi, iblis memakai semua itu untuk menjatuhkan kita semua. Makanya kembali lagi, kalau kita tidak dipelihara Tuhan, habis sudah. Ya, siapa sih orang yang bisa melawan iblis sih? Saudara pikir kalau saudara sudah bisa mengejar hidup suci, bersih, tanpa noda, saudara sudah menang sama iblis. Ya, itu juga jebakan iblis juga. Ya, itulah poinnya. Ya, terima kasih Pak Andi. Masih ada 2 menit lagi terakhir. Saya mempersilakan terakhir jika ada di Zoom ini pertanyaan yang masih di hati mengganjal, silakan. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan Pak Dia secara singkat. Masih ada. Ya, silakan Pak Aryo. Tolong Pak Andi, dengan segala seorang pemimpin yang tadi saleh, rendah hati, baik sekali, pokok hal yang positif semua. Tolong dilanjutkan Pak. Pak kan sebentar lalu kan apa yang diajarkan baik semua lah situ. Saleh, rendah hati, baik, juga nyumbang atau dan sebagainya. Bawa kasih ke dalam itu ini. Ya, di atas mejanya. Ya, jadi tolong orang pemimpin itu ingin menggiring ke arah mana yang negatif tadi dengan segala kebaikannya Pak. Dengan pemimpin yang segalanya baik, saya ini paling baik, gini, pemimpin itu berkata begitu. Itu tolong dilanjutkan lagi klimaksnya. Tadi kan segalanya baik. Dan klimaksnya mau digiring ke arah mana, Pak? Konkretnya nanti orang itu akan menggiring ke arah mana, Pak? Ya, tolong Pak, dilanjutkan ya. Iya. Jadi kesombongan itu sama dengan kesombongan rohani, Pak. Iblis memakai itu menjadi suatu kebanggaan golongan orang-orang yang merasa dirinya sudah rohani, akhirnya juga kejebak dalam kedagingan kesombongan. Tapi dia tidak merasa kalau dia sombong. Dia merasa dia sudah begitu rohani, begitu saleh, begitu berprestasi, begitu berjasa, sudah berbuat ini dan itu, ya, tanpa sadar, yaitu itu adalah satu bentuk kesombongan yang tersembunyi.
membangga-banggakan diri. Akhirnya larinya kepada apa? Larinya ya kepada perbuatan baik membuat aku bisa diterima Allah. Perbuatan baikku membuat aku naik tingkat, rohaniku naik tingkat. Padahal itu berlawanan dengan yang namanya anugerah Tuhan. Itu berlawanan dengan yang namanya only by grace. Makanya selalu saya tekankan paradoks. Orang yang justru diterima Allah adalah orang yang merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Orang yang saya maksudkan bukan akib dirinya sendiri itu, dirinya sendiri masuk neraka atau apa, bukan Pak. Tapi dengan segala perbuatan yang positif dari dia itu menguntungkan atau merugikan pada apa Anda terhadap pengikutnya, Pak, terhadap orang lainnya, efeknya. Wah, ya. Ya, menurut saya merugikan, Pak. Karena apa? Akhirnya yang dipuji-puji itu kan manusia, Pak. Yang dihormati itu kan manusia. Yang diagung-agungkan juga manusia. Yang dimuliakan juga manusia. Ngomongnya sih, mari untuk kemuliaan Tuhan. Tapi manusia yang dimuliakan. Kalau organisasinya bagus, bermanfaat pada pekerjaan Tuhan dan segala-galanya bagus, positif semua, tentang orang itu masuk neraka atau enggak, saya kok enggak memikirkan ke arah situ. Tapi terhadap orang lain, ribuan orang, jutaan orang yang dipimpin dia, itu kerugiannya di mana? Kalau dia istimewa baiknya, Pak. Ya itu tadi, Pak, memberhalakan manusia, Pak. Organisasi Akhirnya baik, Pak. Ya, organisasinya bagus, gerejanya bagus, jualannya bagus, membawa ke segala hal yang baik. Anak buahnya dididik juga jadi orang yang baik-baik semua. Tapi dia ditolak Tuhan, tidak tahu itulah. Ketok pintu, aku udah kenal, tapi organisasinya bagus gimana, Pak? Pekerjaannya, Pak, positif terhadap masyarakat. Tidak rugi, no. Dia yang rugi, betul. Mungkin masuk neraka, tidak tahu. Tetapi kegiatannya dia menolong jutaan orang pada Tuhan. Matang gue. Menolong jutaan orang kepada Tuhan. Mungkinkah itu, Pak? Menurut saya nggak menolong, karena akhirnya orang-orang itu hanya mau mendewakan dia. Nah itu apa menolong orang? Kalau membuat orang lain memberhalakan dia, itu apa menolong orang? Ya Betul. enggak, Pak. Betul. Itu tidak akan nolong. Itu akhirnya menjebak orang. Menjebak orang. Keliru ya, Pak ya. Menuju ke menggiring ke arah yang salah ya, Pak ya. Betul. Iya. Oke. Tapi halus sekali loh, Pak. Halus sekali. Oke, Pak Andi, ini udah lewat 4 menit. Iya. Kita tutup dulu ya. Nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaannya yang tertulis belum bisa dibaca lagi ya. Iya, yang pertanyaan tertulis apakah akan dicatat dulu untuk next-nya ya, Pak ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan firman yang dengan setia diberikan oleh Bapak Pendeta Adi Halim untuk kita sama-sama belajar. Terima kasih juga untuk kesaksian Pak Hindarto, dan biarlah kita yang mendapatkan anugerah juga tidak lupa membagikan anugerah ini kepada orang lain. Kita bisa men-sharekan acara ini, RMC Today, setiap Selasa dan Kamis. Ada link yang tertera yang boleh kita bagikan kepada teman dan kenalan kita. Terima kasih Pak Andi Halim, silakan boleh menutup di dalam doa. Ya, saya minta Pak Aryo ya pimpin dalam doa. Bapak kami surga, begitu banyak dosa-dosa yang halus sekali Tuhan, dengan segala macam hasil positifnya yang luar biasa di sekitar kita, dan ada juga yang dosa-dosa yang kasar sekali yang kita tahu bahwa akibatnya tidak ada yang akan meniru dia karena kasar sekali anunya dosanya Tuhan. Tolong kami dibukakan pikiran kami terhadap dosa-dosa yang halus itu Tuhan. Engkau kiranya memberi
hikmat bijaksana pelan-pelan pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus tetap syukur. Amin. Amin. Terima Terima kasih Pak Andi. kasih. Terima kasih Bu Meta. Terima kasih semuanya.